Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jurusan hukum itu kan ada konsentrasi jurusan hukum. Konsentrasi jurusan itu mempelajari suatu bidang keilmuan secara lebih spesifik dan terarah. Jadi, konsentrasi jurusan adalah pengkhususan studi yang diambil dalam sebuah jurusan. Tapi konsentrasi jurusan ini bukan cuma di jurusan hukum aja. Di jurusan lain juga ada konsentrasi jurusan. Misalnya konsentrasi jurusan agama Islam, konsentrasi jurusan psikologi, konsentrasi jurusan manajemen, konsentrasi jurusan akuntansi, konsentrasi jurusan ilmu ekonomi, dan masih banyak lagi. Nah, salah satu konsentrasi jurusan di jurusan hukum adalah hukum tata negara. Apa itu hukum tata negara? Oke, kita bahas sejarahnya dulu ya. Karena belajar sejarah itu penting. Biar kita nggak buta soal masa lalu dan bisa lebih bijak menghadapi masa depan. Jadi, pada zaman dahulu sebelum kita merdeka, Indonesia punya banyak kerajaan. Setiap kerajaan punya aturannya sendiri. Tapi setelah kita merdeka, kita butuh aturan yang sama untuk seluruh Indonesia. Nah, mulailah Indonesia bikin UUD 1945. Ini jadi semacam buku panduan kita yang isinya aturan main untuk seluruh warga dan pemerintahan. Tapi jalan kita kan gak selalu mulus ya, karena dalam hidup ini juga gak selalu mulus. Karena bukan gunung kalau gak ada tanjakan, bukan laut kalau gak ada ombak, bukan hidup kalau gak ada cobaan. Jadi seiring berjalannya waktu, tantangan yang dihadapi Indonesia pun semakin beragam. Ada masalah ekonomi, sosial, politik, hingga budaya. Ini semuanya mempengaruhi bagaimana kita menjalankan negara. Karena tantangan-tantangan tersebut, pemimpin kita merasa perlu untuk mengubah beberapa pasal di UUD 1945. Apa tujuannya? Supaya hukum kita makin relevan dengan kebutuhan zaman ya, jadi relevan gitu. Sehingga ada beberapa kali perubahan di UUD 1945. Jadi meskipun ada perubahan, esensi dari UUD kita tetap sama, yaitu memastikan keadilan dan kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Semua perubahan itu dilakukan demi menyesuaikan diri dengan dinamika zaman, tanpa meninggalkan semangat awal kemerdekaan kita. Tadi kan udah dibahas ya sejarah hukum tata negara. Sekarang mari kita bahas pengertiannya. Nah, jadi bayangkan negara kita itu kayak rumah. Nah, di setiap rumah pasti ada aturannya kan. Nah, hukum tata negara itu ibarat aturan main di rumah besar kita Indonesia. Jadi, hukum tata negara ini fokusnya di aturan tentang bagaimana negara kita berjalan. Contohnya, bagaimana cara memilih presiden, siapa yang bisa jadi anggota DPR, dan seterusnya. Jadi, hukum tata negara itu kayak buku panduan kita dalam menjalankan negara. Hukum tata negara juga mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara serta prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara. Kita kan punya 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, hukum tata negara yang nentuin gimana cara kerja mereka semua gitu. Jadi, apakah hukum tata negara penting? Ya, tentu saja penting. Karena hukum tata negara itu buat menjamin semua orang di Indonesia kita ini diperlakukan adil dan negara kita tetap stabil. Jadi, hukum tata negara adalah sekumpulan aturan yang menentukan
siapa yang boleh memutuskan keputusan atau tindakan dalam kerangka pemerintahan dan administrasi negara. Ini bisa berkaitan dengan kebijakan, regulasi, perundang-undangan, dan keputusan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan tata kelola negara. Lalu, hukum tata negara juga menjelaskan bagaimana caranya, yaitu cara, proses, atau mekanisme yang ditetapkan oleh aturan dalam hukum tata negara untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu. Jadi, ini berkaitan dengan cara atau prosedur yang harus diikuti sesuai dengan aturan yang ada dalam sistem hukum negara. Dan apa yang terjadi jika seseorang melanggar aturan tersebut. Nah, jadi semua ini supaya negara kita bisa jalan dengan lancar dan adil untuk semua orang. Jadi kesimpulannya, hukum tata negara adalah aturan main yang mengatur kerja negara kita, menentukan siapa yang punya wewenang dan bagaimana negara harus berjalan. Tanpa aturan ini, negara kita kayak kapal tanpa nahkoda. Dengan memahami hukum tata negara, kita tahu nih bagaimana seharusnya negara ini bekerja untuk kebaikan kita semua. Jadi, hukum tata negara dibuat untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai aturan dan prinsip-prinsip dasar, sehingga masyarakat dapat hidup adil dan damai. Aturan-aturan ini membantu menjamin hak dan kewajiban warga negara serta memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Nah, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Silakan beri kritik dan saran yang membangun di kolom komentar. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.